perform kalian tuh bagus banget loh. Udah lama banget ngeliat kalian kayak gitu. Gue gak suka ya lo sebut gue Tuan Putri. Ya, terus? Lu kenapa sih Ren sama gue sensi banget? Yang terjadi kepada Sita itu kejadian gaib. Maksudnya gaib? Ini adalah film emosional buat saya karena saya asli Kalimantan Selatan. Saya mungkin kalau di orang Banjar itu sebutnya kita itu Banjar Melayu gitu. Makanya mungkin suasana agak mungkin kenapa sih biasanya Kalimantan selalu identik dengan Dayak atau suku-suku lain ya. Sebenarnya sangat mayoritasnya kalau misalnya mereka beragama Muslim di sana disebut Banjar Melayu. Makanya mungkin kalau dari soundtrack, Japin, terus ada identik dengan kayak agak Palembang, Riau gitu. Itu sebenarnya kita Banjarmasin itu agak erat budayanya. Melayu ya Kak? Iya. Oke baiklah, berarti bisa dibilang film kali ini mengangkat culture kakak sendiri gitu ya. Gak apa-apa, yang penting mempromosikan Indonesia ya Betul, Kak? betul. Jadi cukup emosional. Yang tadi pemakaman bawah air itu adalah tempat kelahiran saya. Dan cukup sedih ya karena bapak saya meninggalnya dimakamkan saat posisinya seperti itu. Jadi kayak kebetulan daerah saya itu 95% terendam air karena rawa. Terus rumah kita panggung. Terus kebetulan pada saat itu saya lagi di Jakarta, terus bapak saya meninggal pada musim penghujan. Mau nggak mau kita memakamkannya di bawah air. Berarti bukan tanpa alasan ya Kak, tiba-tiba ada pemakaman bawah air karena Dan itu kondisinya real, ya. terjadi sampai sekarang. Karena memang ini bukan sebuah, kalau ditanya tentang apakah berkaitan dengan agama, apakah kaitan dengan, itu sebenarnya sebuah tindakan yang memang harus ya, karena memang tidak ada daratan. Pada saat, dan itu 95%, masa kita makamin di tengah jalan, karena pemerintah hanya membuat jalanan, jalan untuk mobil, satu mobil aja, jalanan gitu, samping-sampingnya rawa. Bahkan ada cuma jembatan yang panjang, berkilometer gitu, di bawahnya rawa. Lu kenapa sih Ren sama gue sensi banget? Yang terjadi kepada Sita itu kejadian gaib. Maksudnya gaib gimana? Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Protektif dengan para pemain, dan jujur mereka ini dibawa keliling Kalimantan seperti di karantina, kata teman-teman itu. Mereka itu nggak tahu ya, saya juga merasa bahagia sih bekerja sama teman-teman ini, apalagi yang keliling Kalimantan, karena mereka itu saya ceritain serunya Kalimantan dan mereka nggak pernah pergi ke Kalimantan, antusias tuh. Mereka sudah beli alat pendakian, mau ke Gunung Halau-Halau, terus ke sini. Itu mereka mungkin terhipnotis dengan cerita saya sih sebenarnya. Jadi mereka itu merasa bahwa liburan di syuting. Tour guide-nya sukses berarti ya? Saya sugis dulu gitu loh. Oh ini happy loh, kita syuting happy loh gitu. Ternyata mereka harus berada di hutan yang tidak ada sinyal selama berhari-hari. Dan makan itu bukan yang nggak kita mampu beli ya, memang logistiknya itu seperti camping. Karena memang jauh, dan hutan Berabai itu ada di Nateh itu posisinya memang luar biasa. Terus di hulu Sungai Selatan, di Nagara itu tidak ada hotel. Satu pun tidak ada hotel. Akhirnya mereka harus diinapkan di rumah penduduk. Dan itu rumah penduduknya siapa? Keluarga saya yang saya hubungin. Ya gitu. Hemat kos ya, jadinya boleh dong kita kasih aplaus dulu untuk kreativitasnya kalian ya. Rumah keluarga, ayo di nginep sini, kamar sini. Tapi alhamdulillah saya punya teman pemain yang spiritnya luar biasa, sehingga mereka selalu setiap hari merasa ada hal baru. 3 hari, 4 hari kita berpindah tempat. 3 hari di Kota Baru, terus pindah lagi ke Hulu Sungai Selatan, pindah lagi ke Hulu Sungai Tengah. Itu benar-benar, dan itu perjalanan kita melewati Gunung Meratus yang mereka itu udah ketakutan. Kenapa? Karena nggak ada sinyal, jalannya setapak gitu. Sebenarnya saya merasa bahwa film ini hanya satu sih, direstui Tuhan Yang Maha Esa. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Waktu kalian
kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau Saranjana emang ada banyak culture yang terlibat gitu dan ini kejadian nyata di salah satu proses syuting kita. Kalau teman-teman lihat tadi ada di Kampung Nelayan. Sebetulnya Pak Jo itu menulis dengan dialek dan bahasa Banjar. Waktu kita syuting, penduduk setempat komplit. Kampung Nelayan ini nggak sepenuhnya Banjar. Kampung Nelayan ini sebagian bahasanya literasinya dari Bugis. Makanya on the spot kita revisi bahasanya. Yang anak kecil ya Gina ya. Jadi Gina itu bahasanya itu udah tercampur dengan bahasa Bugis karena emang Kampung Nelayan itu bahasanya emang sebagian udah tercampur dengan bahasa Bugis. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang asuransi atau apa, ini ada kejadian juga yang sebetulnya saya baru tahu bahwa teman-teman sebagian besar tidak bisa berenang, padahal kita syuting mostly di air, dan itu bukan sungai yang kecil, yang itu sungai yang dalamnya puluhan meter, lebarnya puluhan meter gitu. Saya baru tahu bahwa teman-teman itu baru tidak bisa berenang waktu kita ada adegan di underwater. Ketahuannya mereka bohong itu saat underwater gitu. Terus kalian gimana kemarin waktu syuting keliling-keliling sungai gitu? Saya aja nggak berani naik kapal yang sekecil itu, saya tidak berani gitu. Dan mereka harus naik kapal yang kecil itu. Terus yang ketiga terkait kerjasama dengan negara tetangga, dengan Asia Tenggara khususnya. Sekalian saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa film ini nanti akan ditayangkan juga di Malaysia, Brunei, dan Singapura di tanggal 16 November 2023. Dan kemungkinan ada acara premier juga di sana nanti. Jadi harapannya film ini bisa dinikmati bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat khususnya Asia Tenggara. waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja. Sama aku, dan ini jujur film yang lumayan berat buat aku ya, karena selama ini kan aku selalu biasanya tuh terjun ke sinetron, FTV gitu. Sekarang aku harus main film dan harus memainkan karakter yang seorang fitriah gitu, seorang manajer, seorang pemimpin, dimana sebelumnya aku kan seorang ibu muda yang tersakiti, terus juga seorang tukang makeup keliling gitu. Jadi harus menyamakan, harus gimana caranya kembali lagi muda, kembali lagi sebagai seorang pemimpin gitu. Dan yang pastinya di film ini juga banyak sekali tantangan-tantangan yang Mas Jo kasih untuk aku yang lumayan berat ya. Dan alhamdulillah sih, insya Allah dengan bantuan semua kru dan cast yang lainnya juga, aku berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Karena di film ini nggak cuma menguras emosional, tapi juga fisik kita ya. Ya teman-teman kan mungkin udah lihat ya di filmnya seperti apa. Termasuk aku juga kan seorang hijab real gitu ya. Jadi di luar project pun aku juga sehari-harinya berjilbab. Jadi agak tantangan juga sih gimana caranya supaya ini nih kayak gerakan-gerakan kanan kiri depan belakang tuh aurat nggak kelihatan gitu ya. Helai rambut nggak kelihatan gitu ya. Tapi alhamdulillah lah dengan bantuan teman-teman dari kostum dan makeup, mereka selalu aware sama aurat aku gitu ya. Jadi apalagi yang adegan di lumpur itu ya, itu sebenarnya udah geser kanan kiri nih gitu, ditarik-tarik sama pocong gitu, jangan tarik-tarik ini kelihatan gitu ya, sampai prosesnya sampai seperti itu ya. Alhamdulillah sih seneng banget gitu. Jadi ini semua adalah kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas dari kita semua, kru and all cast. Dan saya harap sih teman-teman semua di sini menikmati ya dan bisa mengapresiasi karya kami. Gitu aja sih. Ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja. Tahan.